sebelum sakit, muda sebelum tua. Kaya sebelum miskin, selamat sebelum sepi, hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati. Select alat. Tuh, kameraku kok nggak bisa. Oh, Ini rekan-rekan yang di Timur nggak ikut gabung ya, Pak? tahu lagi dihubungin ini. Oke. Sebentar lagi kita mulai ya. Hmm. Oke. Ya. Nah, oke, mulai saja. Oke, kita mulai ya. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya udah jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, pagi hari ini, yang insya Allah dalam keadaan bulan yang mulia ya, di bulan yang mulia, apalagi ini detik-detik menjelang 10 hari terakhir ya, insya Allah apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi satu amalan yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik ya, terkait dengan keluarga. Kalau ini keluarga apa bahasanya ya, keluarga, kalau sebutannya kakak Rama ya. Jadi sebentar saya. Jadi kita membahas tentang keluarga eh, Islam bulan Ramadan ini ya. Suaranya kecil. Jelas, Pak. Tes, tes, jelas. Jadi saya ulangi, pagi hari ini kita akan bahas kajian keluarga Ramadan ya. Jadi eh, mudah-mudahan eh, yang telah hadir atau yang akan hadir nanti segera bisa hadir, karena ini merupakan kajian yang menarik ya, yang bisa kita eh,
sampaikan ya, supaya nanti bisa menambah keilmuan kita. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah, ya, ini kalau kita perhatikan ya, fenomena hari ini tuh ada perubahan besar pada generasi muda ya, terkait pernikahan. Bahkan kalau saya lihat data, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, rata-rata usia menikah pertama di Indonesia itu terus meningkat. Artinya itu kalau dulu kan orang buru-buru mau menikah ya. Kalau sekarang dia menunda-nunda-nunda. Jadi meningkat itu bukan jumlahnya, tapi umurnya semakin bertambah untuk memulai pernikahan gitu maksudnya. Jangan salah paham itu. Kalau dulu umur 20, sekarang umur 25 masih santai, 27 masih santai. Padahal kalau dulu orang udah kelihatan gadis, kelihatan cantik, udah balik itu buru-buru mau dinikahkan kan? Itu kalau dulu. Kalau sekarang eh, persepsinya justru terbalik. Jadi usia untuk pertama menikah itu semakin meningkat. Ya. Bahkan sekarang rata-rata usia menikah itu mendekati 27 tahun. Ya. Kalau berapa kali saya mendengar obrolan anak-anak muda sekarang itu, ya usia paling cepat itu justru 25 tahun sekarang. Nah, di sisi lain banyak penelitian sosial juga menunjukkan bahwa generasi sekarang itu mengalami apa yang disebut sebagai keterlambatan kedewasaan. Nah, artinya secara umur sudah dewasa, tetapi secara mental, finansial, dan tanggung jawab itu sering merasa belum siap. Nah, bisa jadi kita yang sudah berumur ini juga mengalami ini ya. Sudah merasa berumur tapi ngerasanya masih muda gitu ya. Ya Ustaz Dinul Atik ya. Nah ini bisa jadi kita masuk keterlambatan kedewasaan juga nih. Artinya pernikahan itu sering dipandang hanya sebagai urusan pribadi yang bisa ditunda selama mungkin. Padahal dalam Islam pernikahan itu kan bukan sekedar hubungan dua orang yang saling mencintai kan bahasanya begitu. Bukan cuma sekedar itu, ya kan. Tapi ya ini satu rangkaian ibadah yang memang tujuannya untuk melahirkan generasi-generasi seterusnya kan. Karena itu kalau kita pernah membaca atau mendengar, para ulama kita itu selalu memandang pernikahan itu sebagai bagian penting dalam pembangunan umat. Bahkan kalau Rasulullah itu kan eh, membanggakan umatnya yang banyak keturunan ya. Kebetulan Ustadz Dino ini putranya udah berapa ini? 6 ya? 5. Oh 5. 5. Jadi kalau satu lagi setengah lusin nanti ya. Udah bisa main volley. Nah, di seminar kita pagi hari ini kita akan bahas dua hal penting yang nanti mungkin bisa bertambah seiring dengan situasi acara ini. Jadi pertama, mengapa generasi sekarang cenderung menunda menikah dan bagaimana caranya Islam itu memandang pernikahan sebagai langkah strategis ya untuk membangun kekuatan umat. Nah, mudah-mudahan para peserta ini bisa mengikuti acara sampai selesai karena insya Allah pembahasan ini bisa membuka cara pandang kita tentang makna pernikahan itu sebenarnya. Di dalam forum ini ya tadi saya sudah sering nyebut, saya belum perkenalkan ya. Telah hadir narasumber kita ini Ustadz Dinul Atik ya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik, Ustaz. Sehat ya. Keluarganya sehat semua ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin agak maju Ustadz Dinul Atik biar suaranya lebih kencang ya. Nah, udah lumayan jelas ini, Ustaz. Oke. Mungkin sebelum kita mulai dengan banyaknya pertanyaan, dengan beberapa fakta dan opini yang saya sampaikan tadi, mungkin Ustadz Dino Atik bisa menanggapi situasi itu. Silakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin ini sekedar sharing ya. Alhamdulillah cuaca di Sukabumi mendung ya, mendung sahdu. Kita dalam keadaan sehat. Sebagian kaum muslimin di belahan dunia lain belum tentu mendapatkan nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mungkin ya tadi sedikit sudah disampaikan. Kalau ini kan metodenya apa namanya diskusi ya. Diskusi santai ya sambil sharing-sharing. Ada problem umat yang memang kalau kita cermati saat ini keterlambatan kedewasaan itu adalah sebuah kenyataan. Tapi banyak juga yang sebagian dari umat Islam ini tidak berpikir bahwa ada keterlambatan. Ini mengapa? Ya inilah karena sistem yang ada ya saat ini itu menjadikan ini bukan keterlambatan kedewasaan, ini hal yang lumrah gitu. Nah ceritanya begini, keterlambatan kedewasaan ini kalau kita cermati dengan generasi-generasi sebelumnya, maka kita akan tahu, oh iya ternyata memang ada keterlambatan kedewasaan. Banyak faktor ya. Faktor pendidikan salah satunya ini. Saat ini sistem pendidikan kita itu ada kosakata baru. Ini munculnya setelah revolusi industri di barat dengan istilah remaja. Kalau dalam Islam itu kan hanya dua, masa anak-anak dan masa setelah balik dibilangnya dewasa. Tetapi dalam sistem pendidikan kita ada ditambah dengan istilah remaja. Islam itu tegas membedakan hal ini. Anak-anak itu berarti belum balik. Setelah balik itu dewasa. Balik ini balik akil balik ya. Balik secara biologis. Kalau laki-laki itu sudah mimpi basah atau sudah tumbuh bulu di kemaluan, atau ada beberapa ulama yang mengatakan umurnya sudah 15 tahun Hijriah. Jadi sudah berumur 15 tahun untuk ukuran Hijriah. Itu sudah dikategorikan baligh. Baligh di masa dahulu dengan baligh di masa sekarang itu beda. Bukan beda dari statusnya, tetapi secara fakta banyak sekarang yang sudah balik secara fisik, tetapi secara akal belum. Nah, secara akalnya belum. Pada zaman dahulu, Imam Syafi'i aja pernah mengumumkan
ke khalayak, ini anak saya sudah balik, diumumkan untuk memisahkan statusnya bahwa dia sudah dewasa. Nah, di kita saat ini balik secara fisik, secara biologis sudah terjadi, tetapi secara akal belum. Yaitu tadi salah satu faktornya itu adalah pendidikan. Pendidikan kita lebih mengarah kepada kognitif, akademik, sehingga tidak mempersiapkan generasi yang nanti akan balik itu adalah generasi yang sudah siap secara akal dan sudah jelas secara biologis. Nah, ini tidak disiapkan oleh pendidikan kita. Ya, ini PR untuk para orang tua. Kita menyekolahkan anak itu juga harus memikirkan juga, anak saya ini dipersiapkan nggak untuk menjelang masa baliknya. Jadi kemampuan secara akalnya, mulai dari tanggung jawabnya, kepemimpinannya, keterikatan kepada syariatnya, dan lain sebagainya. Jadi betul yang tadi disampaikan bahwa memang kita saat ini terjadi keterlambatan kedewasaan. Salah satu faktor tadi memang sistem pendidikan kita. Nah, ini solusinya salah satunya adalah bagi orang tua menyekolahkan anak, mendidik anak itu juga harus mengajarkan bagaimana sampai ke arah balik dari sisi biologis tahu sekaligus secara akal. Berarti kepemimpinannya. Banyak loh anak-anak yang sudah balik tetapi tidak mengerti bahwa makna balik itu berarti dia sudah terkena beban hukum, belum mengerti, banyak sekali. Makanya kalau kita sebagai keluarga tidak mengarahkan anak kita, kamu sudah balik. Kalau balik berarti kamu sudah terkena beban hukum, taklif hukum. Nah, itu harus kita sampaikan. Artinya apa? Kalau kamu melanggar sesuatu yang melanggar syariat, yaitu dosa. Dosa tanggung sendiri, bukan lagi di orang tuanya. Dibalik. Fenomena keterlambatan dewasa ini banyak. Sebagai contoh misalnya ya, zaman dahulu Usama bin Zaid itu umur 19 tahun sudah memimpin panglima perang. Dan siapa yang dipimpin? Yang dipimpin itu ada sahabat Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar dan sebagainya. Para senior, tetapi dipimpin oleh anak panglima perang umur 19 tahun. Anak umur segitu sekarang belum tentu bisa. Nah, ini PR ya. Barangkali di sini juga ada yang masih usia sudah balik tetapi belum merasa dewasa, itu PR ya. Bahwa kedewasaan itu ya artinya kita sudah terkena beban hukum, kita punya tanggung jawab, kepemimpinan kita harus dalam urusan-urusan pelaksanaan syariat yang lain, yaitu pernikahan. Nanti kita diskusikan lebih panjang lebar ya tentang pernikahan ini. Sebagai clue ada tadi yang disampaikan oleh host bahwa keterlambatan kedewasaan ini nyata, dan salah satu solusi adalah kita mendidik anak harus mengarah kepada kesiapan akal anak ketika menjelang balik. Mungkin itu diskusi awal. Dian, terima kasih sebelumnya. Jadi ternyata latar belakangnya begitu kompleks ya. Tadi itu sempat dijelaskan terkait ada istilah baru ya kan, remaja yang padahal dulu nggak ada. Terus juga ada fakta baru yang menarik bahwa ternyata banyak juga yang belum memahami tentang status balik gitu ya. Ya, itu satu fenomena yang memang perlu
perlu dikaji atau perlu disampaikan lebih luas lagi ya. Makanya tepat kalau kita mengadakan forum seperti ini ya, dengan keterbatasan jarak, waktu, istilahnya pengajian online seperti ini cukup membantu. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan yang krusial ya, krusial mendasar pertama. Jadi gini, Ustadz Dinul Atik ya. Tadi kalau kita bahas tentang keterlambatan kedewasaan ya. Ya biar nanti pemerhati kita ini lebih clear lagi. Jadi dengan keterlambatan kedewasaan ini, jadi apa ya? Anak-anak sekarang itu masih menimbang-nimbang ya untuk menikah gitu ya. Nah, sekarang yang mungkin perlu dijelaskan kepada kita semua, tujuan menikah dan tujuan menikah dalam Islam itu seperti apa itu, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan sehingga yang sekarang itu mengalami masa keterlambatan kedewasaan itu dengan mendengar penjelasan ini mungkin bisa lebih bersemangat gitu. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih ya. Pernikahan jika dikaitkan dengan topik keterlambatan kedewasaan itu memang bukan agak nyambung, udah pasti nyambung. Apalagi lingkungan kita sekarang ini ya, lingkungan di masyarakat itu betul-betul mau menikahkan anak atau anak itu menikah di usia menurut mereka belum dewasa, itu penggambarannya luar biasa menakutkan. Artinya begini, memang pernikahan itu kan memiliki setelah kita menikah itu ada beban tanggung jawab, ada kewajiban-kewajiban baru yang muncul. Nah, itu juga harus dipikirkan sehingga butuh dipersiapkan. Nah, tetapi kita mempersiapkannya itu karena kita itu kategorinya sudah ada keterlambatan kedewasaan, maka kita mempersiapkannya itu harus membutuhkan lompatan-lompatan. Kalau jurus-jurus yang jitu untuk mempercepat kita siap, sehingga secara kemampuan kita sudah kategori siap, di masyarakat pun meskipun kita muda, tapi kalau siap nggak ada masalah. Gitu. Mengenai pernikahan ya, tadi saya sempat menyitir satu ayat ya dalam surat Ar-Rum itu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi salah satu tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan pasangan-pasangan istri ya dari jenis kamu sendiri, dari jenis manusia, litas kunu, supaya ada ketentraman di antara kalian. Ketentraman itu ya ketenangan dan sebagainya. Ini salah satu yang diharapkan dari pernikahan. Memang kalau kita bahas hikmah-hikmah pernikahan itu luar biasa banyak. Tetapi beberapa poin kita simpulkan. Yang pertama tadi, sebagai manusia kita memiliki gharizah, memiliki naluri. Salah satunya adalah gharizatun naluri untuk menyukai lawan jenis. Itu siapapun kita nggak bisa meninggalkan, karena itu fitrah ada dalam diri manusia. Sehingga kita ada kecenderungan untuk menyayangi
mereka, kalau laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Itu tidak bisa ditolak, tapi hanya bisa dialihkan. Nah, dari naluri-naluri itu ketika kita menjalankan pernikahan, kita terwujud ada ketenangan, sakinah, ketentraman, ketenangan. Itu di Al-Quran itu disebut dari jenis kalian sendiri. Maksudnya jenis ini yang disebut adalah manusia, sesama manusia. Kalau sekarang kan aneh-aneh itu. Karena AI ada yang namanya apa? Aplikasi Dola, apa Cici atau apa itu, ada orang itu kecenderungan suka merasa tentram jika berteman dengan gadis-gadis AI itu ada. Ada juga robot, ada juga boneka yang menyerupai manusia gitu. Jadi teman. Nah ini sudah di luar fitrah. Kalau di apa namanya di video-video itu kan seperti ada kesenangan tersendiri, ada itu sekilas saja. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan fitrah manusia. Al-Quran sudah menjelaskan, diciptakanlah pasangan-pasangan itu dari golongan sendiri. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, yaitu manusia. Kalau ada cerita nikah dengan jin atau dengan itu ya tidak menimbulkan ketenangan, supaya tentram. Jadi salah satu apa namanya tujuan pernikahan itu ketentraman. Wa ja'ala lakum bajala bainakum mawaddata warahmah. Mawadah, kasih sayang. Nah, di sini sebagian ulama ada yang mengatakan mawadah itu di situ akan terjadi hubungan badan. Warahmah, warahmah rasa empati, rasa senang dan sebagainya. Kalau sebagian ulama mengatakan itu anak. Jadi dengan adanya pasangan ini terciptalah hubungan badan, terciptalah rohmah anak. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita tarik garis besarnya, pernikahan ini menjadikan seseorang itu akan merasa lebih tentram. Makanya bagi generasi muda ini yang belum menikah, menikah itu harus menjadi perencanaan strategis untuk membangun kekuatan Islam. Kok bisa bagaimana? Ya karena dengan kita sebagai manusia memiliki tugas untuk beribadah, untuk membumikan Al-Quran. Artinya tugas kita manusia itu adalah untuk menyampaikan, melaksanakan, dan mensiarkan syariat-syariat Islam, syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran untuk disampaikan kepada diri kita, pasangan kita, dan umat manusia yang lain. Nah, di sini terciptanya keluarga yang ada, keluarga Islami ini harus satu tujuan, yaitu bukan sekedar pelampiasan dari gharizah nauk atau naluri seksual saja, bukan. Tetapi ini adalah untuk wujud kita beribadah kepada Allah. Jadi tujuannya adalah ini membangun kekuatan Islam. Kalau dua orang menikah kan terjaga dari hal-hal yang maksiat. Keluarga itu juga sebuah miniatur. Di situ ada sistem kecil. Sistem kecil ini akan menjadikan kita, nih ya kalau laki-laki
menjadi bertanggung jawab, kepemimpinannya ada. Intinya sistem kecil inilah titik dari kita semakin taat kepada Allah. Itu yang utama dari tujuan pernikahan. Nah, kalau di beberapa uh, yang dipikirkan oleh sebagian pemuda-pemuda itu kan bukan itu, tetapi lebih condong kepada persoalan cinta. Ya kalau kita lihat di sinetron-sinetron atau di drama-drama dan sebagainya, nikah itu kan karena bahan awalnya adalah percintaan. Dan itu kita ditonton oleh generasi kita dan ditiru bahwa pernikahan itu memang sekedar itu. Padahal kalau dalam Islam pernikahan bukan seperti itu saja. Pernikahan itu memiliki tujuan yang mulia, beribadah. Di situ juga ada kita melestarikan keturunan, menciptakan sistem kecil untuk sistem kecil ini untuk menjadi kekuatan dalam syiar Islam. Kalau berjuang sendirian itu kadang-kadang kan kurang dukungan itu ya kurang maksimal. Tetapi kalau ada dukungan dari pihak lain itu syiar Islam itu akan lebih kuat. Di situ ada nanti juga tercipta kekuatan baru yaitu generasi baru ya anak-anak itu. Nah, itu inti daripada tujuan pernikahan dalam Islam itu bukan sekedar penyaluran biologi, tetapi dia memiliki fungsi yang luar biasa, yaitu membangun kekuatan umat, kekuatan Islam. Islam itu juga harus diurus gitu. Islam itu bukan tatanan cerita, bukan ini model apa, bukan. Islam itu harus melekat dalam diri kita, harus kita urus, kita manajemen. Nah biasanya kalau anak-anak muda, ini yang masih pada seumpama yang kuliah, dia kagok mau menyebarkan Islam gimana kalau nggak ikut dalam sebuah sistem kecil ya. Kalau dulu mungkin saya punya cerita ikut di sebuah masjid kampus, ada manajemennya, ada sistemnya, ada ini, nanti bisa. Nah termasuk ini adalah di majelis ini kan salah satu wujud untuk ngurus Islam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Ya hendaklah ada di antara kalian segolongan yang menyerukan kepada amar ma'ruf nahi munkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Itu mungkin untuk memperkuat tujuan daripada pernikahan supaya kita agak lebih fokus pernikahan itu mengarahnya kemana. Terima kasih mungkin. Ya, alhamdulillah. Jadi ternyata gak sesederhana yang kita lihat ya. Kalau menikah itu ya cuma ngumpulin 2 orang itu, ternyata di balik itu ada satu tujuan yang lebih mulia ya. Tadi diantaranya ya justru ini merupakan satu strategi untuk memperjuangkan Islam juga, memperjuangkan Islam juga lewat keluarga ya. Jadi kalau keluarganya kita kuat, Islam menjadi kuat gitu ya. Dan juga merupakan satu sarana melatih kepemimpinan kita bagi seorang suami ya dalam nanti menghadapi umat dan sebagainya. Baik. Nah, kalau melihat situasinya seperti itu nih Ustadz Dinul ya, kira-kira apakah kan sekarang kita lihat ya media sosial itu luar biasa ya. Nah, seberapa besar itu pengaruh media sosial, gaya hidup dan budaya populer itu terhadap tadi keengganan anak-anak muda untuk menikah? Di satu sisi tadi kan mungkin dijelaskan karena mereka belum ngerti ya tujuannya, tapi satu sisi
apakah memang karena pengaruh media sosial yang sekarang lebih masif juga? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Mungkin sekarang itu hidupnya generasi muda itu 75% adalah media sosial, mungkin ya. Karena itu medsosnya juga jalan. Nah, di medsos ini bukan lagi apa namanya? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jutaan informasi itu membanjiri kepala kita, gitu. Terutama dari medsos. Nah, penggambaran pernikahan di medsos itu sudah begitu kaburnya. Ada penggambaran KDRT ya kan. Kalau sekarang kan sampai ada ya cerita KDRT itu kan banyak ya. Cerita cerai, baru nikah 1 bulan sudah cerai. Jadi luar biasa digambarkan itu menakutkan pernikahan itu dari cerita-cerita medsos. Nah, ini itu juga menjadi faktor anak-anak muda sekarang itu ada ketakutan dalam diri. Sebagai misal, ada berita di medsos, perceraian, faktor utamanya apa? Ekonomi. Itu kan kalau anak-anak muda yang belum katakanlah masih memikirkan ekonominya kan gampang, malah bisa jadi trauma. Ah, nantilah nunggu saya mapan. Ya memang mempersiapkan sesuatu itu juga membutuhkan. Tetapi dalam kondisi kita sudah tidak bisa menahan atau kita tahan sehingga kita malah jatuh kepada kemaksiatan, jangan ragu, kita harus segera melaksanakan. Tetapi kalau kita bisa menahan sambil mempersiapkan, tidak ada masalah. Ketakutan karena faktor ini dan sebagainya. Padahal Allah itu sudah menjamin, iyakunu fuqara'a wa yuhnihimullah min fadli. Kalau kalian menjumpai ini pasangan-pasangan ini dalam kondisi miskin, fuqara'a, sesungguhnya Allah akan mencukupinya dengan karunia-Nya. Mungkin bapak-bapak ini yang sudah menikah punya cerita tersendiri ya. Cerita tentang bagaimana Allah mencukupi para keluarga-keluarga ini. Jadi jangan takut. Itu dalam kondisi memang kita jika tidak menikah menjadikan banyak kemaksiatan, maka kita lebih baik menikah. Kalau miskin gimana? Iyakunu fuqara'a. Jika kalian menemukan mereka dalam kondisi miskin, fayuhnihimullah min fadli. Allah akan mencukupinya melalui karunia-Nya. Itu sudah jaminan dari Allah. Nah, medsos ini kita juga harus bijak. Informasi yang masuk kepada kita memang luar biasa dan tidak mendukung apa yang dianjurkan oleh Islam dalam pembahasan pernikahan. Nah, caranya mungkin begini. Yang masih muda-muda ini, apa yang tercipta apa yang berseliweran di medsos itu, ya kita anggap itu sebagai informasi biasa. Kembali kepada diri kita, kesiapan akidah, kemantapan kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi, carut marut, pernikahan, dan sebagainya berseliweran di medsos itu adalah karena apa? Karena kita niat menikahnya, niat berumah tangganya ada sesuatu yang kurang tepat. Mungkin kita menikah bukan karena lillahi ta'ala. Jadi meminang karena cinta. Kalau dulu ada bukunya Kupinang Kau dengan Hamdalah. Kalau
Zaman sekarang kan permintaannya materi-materi ya. Nah, medsos ini memiliki pengaruh yang luar biasa, tapi kita harus bijak kembali kepada diri kita. Kalau kita memiliki niat yang kuat, jika kita sudah berniat yang kuat, calon pasangan kita juga punya niat yang kuat, insya Allah Allah mudahkan. Meskipun itu menyentuh ke hal yang masalah ekonomi, kita miskin. Ini saya cerita sedikit ini, sebelum menikah dulu saya juga belum bekerja. Ya, 1 minggu itu belum bekerja itu saya juga bingung ini nikahnya gimana ini nanti. Tapi 1 pekan sebelum menikah ada telepon dari Malang mau membuat toko buku, saya ngurus. Alhamdulillah saya ada pekerjaan 1 pekan sebelum menikah. Saya menikah kan waktu itu masih kuliah ya. Itu mau menikah nggak punya rumah, ya paling udah kesepakatan nanti tinggal di kosnya masing-masing. Tapi 1 pekan sebelum menikah, alhamdulillah dosen istri saya itu S2 di luar negeri. Nitip rumahnya, tolong tempati itu rumah dan isinya tidak usah dipikirkan masalah bayarnya. Tempati, isinya komplit. Rumah dosen kan ya bagus lah. Gitu. Itu sesuatu yang tidak disangka. Nah itulah, itu tujuannya. Kita niatkan yang luar biasa, yang kuat, azam yang kuat, insya Allah apa yang berseliweran di medsos itu ya tidaklah tidak menimpa kepada kita, itu bergantung kita. Terus di medsos itu juga ada budaya apa ya, flexing, hedon, konsumtif yang luar biasa. Generasi-generasi itu karena kita tuntutan dalam pernikahan itu mesti ada tuntutan dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan itu kadang-kadang itu masalah materi, sedangkan kita hidupnya hedon, kita konsumtif, ya kita akan lambat sekali untuk mempersiapkan mapan dalam versi masyarakat sekarang, mapan secara ekonomi. Tapi memang generasi muda kita yang sekarang belum menikah juga harus mulai mempersiapkan. Tapi karena ini sudah mulai terlambat, jadi lompatannya harus luar biasa. Yang kuliah-kuliah itu mungkin ya, yang kuliah-kuliah itu eh, kegiatan-kegiatannya lebih produktif, lebih mengarah kepada hal-hal yang mengarah kepada persiapan. Aku mulai menyusun, merencanakan untuk hal-hal supaya siap untuk menikah. Ya seperti itu. Daripada nih mahasiswa sekarang itu kan kebanyakan nongkrong di kafe-kafe. Itu nongkrong kalau isinya mahasiswa-mahasiswa semua itu. Dulu kita mungkin tidak semasif sekarang ini ya nongkrongnya. Dulu kita juga zaman kita kuliah ada apa namanya? Bukan angkringan ya, Pak. Dulu itu istilahnya ya. Ada yang jual batagor juga kan. Kita nongkrong. Tapi itu tidak semasif sekarang. Kalau sekarang itu udah kafenya mahal-mahal, isinya penuh-penuh para mahasiswa. Nah, seperti itu. Bolehlah mahasiswa itu ngopi, kita ini ngopi, tapi ya sekedar ini saja lah, melepas lelah gitu. Nah, orang tua ini sekarang juga, karena dalam masyarakat sekarang itu ada faktor ekonomi itu juga penting ya. Orang tua juga harus berusaha sekuat tenaga ini. Memang tidak wajib orang tua, tetapi alangkah baiknya mempersiapkan agar anaknya itu lebih siap, jadi membantu kesiapan. Ya insya Allah para orang tua itu sudah terbiasalah bekerja dalam sunyi, tetapi berdampak untuk masa depan anak-anaknya. Mungkin itu kaitannya dengan medsos ya. Terima kasih. Jadi ternyata luar biasa ya dampaknya ya medsos itu. Jadi akhirnya membuat adik-adik kita saat ini itu menjadi enggan itu ya untuk nikah muda karena ya gimana ya
di medsos itu kan tadi sampaikan flexing, terus ya kehidupan yang seolah-olah nyaman itu menggoda. Akhirnya mereka untuk menjadi orang yang siap bertanggung jawab itu jadi enggan. Baik. Nah, sekarang kalau ngomong-ngomong dengan tadi itu eh, situasinya saat ini itu sebetulnya tadi sudah disinggung juga ya, tapi mungkin perlu eh, ditegaskan. Sebetulnya standar kesiapan menikah itu dalam Islam itu seperti apa gitu loh ya. Tadi memang sudah mungkin cuma bisa lebih ditegas itu ya. Terus bagaimana gambaran dulu para sahabat itu ya? Menikah itu apakah perlu punya, kalau anak sekarang kan kayaknya harus punya rumah dulu, harus punya pekerjaan dulu, tapi standarnya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Ustaz. Silahkan. Iya, ini agak-agak susah ya kalau bicara standar ya. Karena standarnya kita dulu beda dengan standarnya yang sekarang. Tapi yang utama, karena pernikahan itu melibatkan satu pihak individu yang mau menikah, yang kedua pihak keluarga yang mau menikahkan. Nah, ini juga harus ada kesepahaman. Kalau dibilang mapan secara ekonomi, itu tanda kutip harus memiliki penghasilan yang lebih, melihat sulitnya ekonomi. Apa-apa kan bayar, pajaknya tinggi dan sebagainya. Mau sekolah bagus bayar, mau ini bayar. Pajak itu luar biasa banyak yang harus ditanggung. Terus ya sedikit-sedikit, jangankan gitu. Kalau saya nganterin anak sekolah aja, ke sekolah gitu ya, waktu dulu nyiapin belokan itu ada berapa, kita nyiapin gopek. Jadi sekali berangkat sama pulang 5.000. Kalau nanti sama jemput itu 10.000. Pak Ogah itu loh. Itu baru belokan. Artinya ya memang di dalam sistem ekonomi yang sekarang itu biaya hidup luar biasa tinggi. Jadi kalau kita mengukur dengan standar kemapanan ekonomi, itu berbeda dengan dulu. Berbeda juga daerah tertentu dengan daerah yang lain. Kalau di kampung-kampung itu saya lihat standar ekonominya kemapanan itu nggak terlalu tinggi. Yang penting dia bisa nyangkul, bisa nyawah, dia bisa melihara domba, dia bisa jadi buruh, itu sudah dianggap mapan. Jadi sudah siap. Nah, bagaimana yang di perkotaan? Nah, ini tentu kalau kita bicara standar kemapanan ekonomi ya akan tinggi. Tetapi begini, yang tadi saya sempat singgung, itu kita atau menjadi penghalang. Kondisi ekonomi itu tidak menjadi penghalang karena Allah sudah menjamin melalui karunia-karunia-Nya. Allah akan cukupkan, itu sudah dijamin oleh Allah. Dengan catatan kita yakin. Dengan catatan kita yakin. Bagi mereka yang bisa menahan, tidak terjerumus kepada kemaksiatan, segera kita mempersiapkan. Karena bekal yang baik ketika kita sudah siap, itu lebih baik. Gitu, secara ekonomi. Tapi kalau kita sudah nggak mungkin menahan, terjerumus kepada kemaksiatan, wah, karena iblis itu juga pakai kesempatan. Ketika ada kesempatan, dia pasti menggoda. Itu setan itu begitu. Jadi setan juga menunggu ada kesempatan. Orang anak ini udah secara naluri harus segera disalurkan, tapi dia belum berani karena nggak punya rumah, nggak punya apa, seumpama begitu. Setan akan masuk untuk menggoda. Nah, kalau udah seperti itu ya kita
tadi siapkan. Kalau mampu menahan, saum, puasa, tahan, persiapkan dengan baik. Tapi kalau nggak mampu, ya udah, yakin jalankan. Iyakun fuqaraa. Tapi jika kalian menemukan yang dalam kondisi miskin, fayuhnihimullahu min fadli. Allah akan mencukupkan melalui karunia-karunia-Nya. Nah, berkaitan dengan standar tadi, standar kemapanan itu ya gampang-gampang susah saya menjawabnya itu. Karena kondisi masing-masing. Tetapi tadi yang utamanya patokan adalah syariat Islam itu. Islam tidak membebankan banyak hal menjadi dalam tanda kutip syarat pernikahan. Enggak banyak. Hanya keluarga dengan keluarga itu juga harus ada kesepahaman. Karena kadang-kadang kalau nggak sepaham itu kan biaya nikahnya luar biasa. Kalau nyewa di gedung itu bisa 100 juta lebih kan. Bahkan mungkin di sebagian tempat, di beberapa daerah itu kan harus menebus gitu kan. Dalam artian minta mahar ada yang sampai 25 juta, ada yang 50 juta tergantung daerah. Ada kan itu. Mungkin itu sudah lama lah kita tahu. Nah ini di sini bagaimana kita tadi aja yakin. Yang lebih paham adalah masing-masing. Orang tua juga kadang-kadang tidak bisa mendikte kan gitu. Karena anak-anak zaman sekarang itu kalau didikte juga kadang-kadang melanggar privasi dan sebagainya kadang-kadang. Tetapi kita bisa memberikan advice, memberikan saran-saran supaya ya kalau memang mampu menahan oke, tapi persiapkan. Tapi kalau belum mampu menahan, ya udah yakin. Mungkin itu standarnya, Ustaz. Ya. Oke. Ya, soalnya Islam itu luar biasa ya. Jadi nggak ada standar kemapanan itu. Bahkan dulu kalau kita pernah dengar ceritanya kan ada sahabat Rasul yang menikah dengan mas kawin hafalan Quran ya. Nah, sekarang Betul. ada. Artinya Islam itu ya tadi itu memberikan kemudahan banyak hal kalau kita ingin beribadah. Kemudian kalau tadi terkait standar mapan itu ya, mungkin pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana sih Islam itu memberikan solusi atau misalnya apa ya terkait dengan standar kemapanan itu, kira-kira standar pasangan. Nah ini kalau yang kita punya ini ya, standar pasangan yang ideal menurut Islam itu apakah ada ini ya acuannya gitu ya, mungkin apakah harus kaya dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau standar mapan itu ya, kalau dari sisi ekonomi ya itu balik lagi ke masalah itu ya. Kita nggak bisa menyamaratakan semua itu akan siap dengan ekonominya, tidak bisa. Karena masing-masing itu kan ada yang dianugerahi memiliki rezeki yang banyak, ada juga yang dianugerahi dalam kondisi fakir gitu. Tetapi kondisi kaya, kondisi fakir itu tidak jadi standar patokan kita sudah waktunya menikah atau belum. Tidak jadi standar ya. Karena nggak mungkin semua itu diciptakan menjadi orang-orang yang kaya. Yang menjadi tolak ukur dalam Islam itu yang penting kita mampu tidak menjaga diri kita dari kemaksiatan. Kalau kita tidak mampu menjaga diri kita dari kemaksiatan, ya sudah harus dijalankan pernikahan. Gimana dalam kondisi miskin? Insya Allah Allah sudah menjamin. Nah, keterlibatan institusi lain dalam hal ini negara dalam pernikahan, sebetulnya negara itu juga karena ini mendukung syariat Islam, ya seharusnya negara itu juga memberi memberi
bolehlah memberi jaminan gitu. Siapa yang mau menikah, saya kasih 100 juta, seumpama begitu. Itu harusnya kalau pemerintahan itu uh, untuk melestarikan generasi Islam, harusnya mendukung ke sana. Makanya yang muda-muda, yang miskin, nggak usah takut. Kalau sekarang kan takut sekali. Aduh, gimana nanti saya resepsinya, biayanya dari mana? Belum nanti ini itu, wah, luar biasa. Nah, kalau disinggung sedikit, ya mungkin negara itu harusnya. Tapi sekarang negara mikir boro-boro ngurusin yang nikah dikasih duit. Wah, nanti lomba-lomba nikah, mikirnya negara begitu. Mungkin itu. Jadi kalau standar kita nggak bisa pukul rata. Standarnya satu aja. Kalau sudah siap, bisa menahan, oke, siapkan. Kalau belum, ya udah, jalankan. Ya, Mungkin itu. ya, makasih. Jadi standar ininya yang penting siap itu. Itulah kenapa mungkin dulu Rasulullah itu udah ngasih clue-clue ada kita ya dalam bentuk satu hadis yang mengatakan kebanyakan manusia itu kan menikah itu karena empat hal, empat pilihan ya. Ya, karena hartanya, keturunannya, terus fisiknya. Cantiknya. Ya, yang terakhir karena agamanya. Ya, Rasulullah sebetulnya udah ngasih clue, pilihlah karena agama, karena kan agama itu yang akan membuat kita, ya tadi itu dengan tujuan nikah itu kan damai dan tentram. Oke. Nah sekarang supaya ini generasi muda sekarang itu nggak enggan nikah, sebetulnya eh, bagaimana peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk atau eh, meminimalisir dari keterlambatan kedewasaan anak tadi itu. Silahkan. Ya, sedikit terganggu ya, ada yang ngamen di depan jadi kedengaran suara. Memang ya, kita yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, ini PR besar. Bagi mungkin ada audiens di sini yang belum berkeluarga, yang akan mempersiapkan keluarga atau masih dalam mencari ilmu ya, peran orang tua untuk mendidik kesiapan anak itu vital, sangat vital. Jadi kita sekarang mendidik anak itu kan apa ya, apalagi kalau diasuh oleh kakek atau nenek itu kadang-kadang terlalu dimanja, jadi overprotective. Jadi anak ini tidak segera menjadi dewasa. Ketika sudah balik pun belum siap secara akal. Padahal sudah jelas kan ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayyatihi. Jadi setiap dari kalian ini adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini orang tua itu harus mengarah ke sana juga. Mendidik anak untuk menjadi pemimpin. Pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi umat di masa yang akan datang. Artinya, pendidikan yang melatih seseorang menjadi balik secara akal, mampu menjadi orang yang dewasa, bertanggung jawab, kepemimpinannya menonjol, siap dengan segala banyak urusan, maka membutuhkan peran yang lebih. Kalau sebagai ayah gitu seumpama ya, ini mendidik anak ya, biasanya ayah itu harus mengajarkan pengalaman-pengalaman, mengajak anaknya keluar untuk menjelaskan pengalaman, menjelaskan tentang kehidupan. Kalau biasanya saya dulu mempraktekannya itu ketika sambil nyetir, kalau pagi kan mengantar anak ke sekolah itu sambil bercerita. Setiap ada kejadian di depan itu kita ceritakan gitu. Kalau pagi mengantar itu anak-anak masih kondisi fresh. Tapi kalau pulang dari sekolah anak-anak itu sudah ngantuk, kita cerita itu kayak ngomong sendiri. Nah, itu salah satu contoh saja. Nah, pendidikan kita juga
pendidikan anak kita juga harus perhatikan. Yang tadi sempat di awal saya singgung, menyiapkan anak itu siap. Kalau bahasa kita mungkin siap mental, nah itu susah. Pendidikan itu banyak yang mengejar akademik saja. Nilaimu berapa? Kamu ranking berapa? Itu terus yang dikejar. Sedangkan kesiapan dia menjadi seorang laki-laki yang siap mental, bertanggung jawab, kepemimpinannya ada, itu kurang diperhatikan oleh ya sekolah. Jadi orang tua punya peranan penting itu mencari apa namanya pendidikan yang baik, yang mengarah untuk pendewasaan tadi. Nah, anak-anak juga ya, kalau kita perhatikan nih, usia SD itu sudah harusnya sudah dimulai diajari kepemimpinan, menangani sebuah urusan, entah dalam bentuk format kepanitiaan, entah mendelegasikan apa dan lain sebagainya. Kalau di belahan dunia barat itu ya, anak-anak SMP itu dia rata-rata sudah kerja part time, dia dapat penghasilan. Kelas 9 itu sudah bisa bekerja part time ya. Nah, di anak-anak kita kan kadang-kadang belum, hanya sebagian tertentu. Tapi kalau orang tua mengarah ke sana mendidiknya, insya Allah nanti orang tua ini akan mendapatkan anaknya itu umur masih SMA aja sudah canggih. Ngurus bisnisnya orang tua sudah bisa, menangani urusan apa sudah bisa, mewakili orang tua ke sini sudah bisa. Nah, itu PR. Jadi usia yang mungkin tepat itu ketika mereka SMA. Anak-anak itu sudah bisa. Jadi kuliah itu sudah betul-betul dewasa. Gitu. Tapi itu berat. Kebanyakan yang dibilang dewasa itu ketika sudah lulus kuliah. Itu mungkin peran orang tua. Ya. Jadi peran orang tua jadi apa ya, sangat penting ya, Vital ya. sangat vital ya, terutama yang tadi itu teman-teman apa adik-adik itu merasa enggan kalau ada support dari keluarga, akhirnya mungkin itu meminimalisir keengganan itu kan. Ya memang betul gitu loh. Kalau apa ya, kalau keluarga dan ya keluarga inti itu mensupport kan, mungkin ketakutan-ketakutan yang selama ini membuat adik-adik kita enggan itu bisa dihapuskan itu. Ya bisa jadi karena ya itu sekarang kondisi karena banyak yang tadi itu eh, apa ya, pemberitaan di media sosial, akhirnya banyak informasi-informasi yang sebetulnya kurang tepat juga gitu. Dan mestinya memang keluarga ini harus apa ya, lebih melihat tuntunan Islam itu seperti apa gitu, sehingga tidak juga menambah beban sehingga menuntut yang lebih dari yang kemampuan adik-adik itu sendiri. Kan kadang ada juga orang tua yang saya maunya nanti nikahnya di gedung, ya kan? Kan ini acara Betul. acara apa ya? Acara ya seumur hidup kan hanya sekali kan. Bahasa yang umum biasanya kan begitu. Sehingga Betul. itu jadi kalimat yang mensugesti mereka itu, mereka harus membuat yang ini padahal tidak seperti itu, ya kan? Kalau dalam Islam kan sebenarnya cukup akad nikah, disaksikan tetangga, udah selesai sebenarnya kan. Tapi akhirnya embel-embel itulah yang membuat ya mereka jadi keterlambatan dewasa itu juga. Jadi memang sangat penting eh, bagi keluarga untuk mensupport ya, karena kan ternyata di balik pernikahan itu banyak tujuan-tujuan mulia yang selama ini menjadi dikesampingkan karena ya faktor-faktor yang sebetulnya eh, dipaksakan juga. Oke, mungkin ini yang terakhir ini Ustaz Dino ya. Jadi eh, pesan bagi generasi muda sekarang ya, agar tidak takut
atau ragu melangkah menuju pernikahan itu kira-kira seperti apa? Silakan. Terima kasih ya. Mungkin sekaligus ini ya, closing statement ya mungkin. Bagi generasi muda, yang paling utama itu adalah meniatkan kembali. Jadi merencanakan dengan strategis bahwa pernikahan yang akan dijalankan nanti adalah mewujudkan kekuatan baru untuk mendukung Islam. Dimulai dengan dirinya sendiri, terus dengan sistem yang kecil di keluarga, mampu ditunjukkan nanti kepada umat, kepada masyarakat, ini loh role model keluarga Islami yang mampu menjadi contoh. Oh, masyarakat itu harus melihat, meskipun mungkin pernikahannya nanti sederhana dan lain sebagainya, tetapi mampu menjadi contoh. Kemewahan dalam pernikahan di gedung dan lain sebagainya bukan jaminan kelanggengan daripada keluarga tersebut. Sakinah mawadah warohmah itu tidak tercermin dengan mewahnya di gedung-gedung dan lain sebagainya, tetapi tercermin dari niat yang kuat dari kita, bahwa ketika saya nanti akan menikah, saya akan menjadi keluarga yang taat kepada Allah, menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Nah, ini salah satu penguat supaya kita lebih mantap untuk memasuki jenjang pernikahan. Nah, bagi orang tua itu ya, kita generasi sekarang ini bagaimanapun kita harus mensupport, membantu. Tidak bisa kita tinggal diam, dibiarin anak-anak itu berjalan dengan sendiri, tidak bisa. Kita harus bantu dalam hal pemikirannya, dalam hal mungkin support-support yang lain, itu tetap dibutuhkan. Karena apa? Karena dalam masyarakat kita di era yang materialisme seperti ini, kita juga membutuhkan maknawi. Nikah sederhana saja juga dicemooh kadang-kadang di masyarakat, tidak dianggap. Artinya apa? Maknawi itu juga penting. Mensiarkan bahwa inilah calon nanti keluarga yang akan menjadi keluarga idaman. Kita orang tua harus membantu. Bila ada kesempatan, kita ada rezeki lebih bagi orang tua, kita manfaatkan untuk mendukung. Mungkin itu pengusaha-pengusaha yang sudah sukses, bengkelnya atau usaha tokonya atau apa, bangunkan rumah yang agak mewah. Mewah dalam mepet sawah. Ya, yang layak untuk anaknya nanti, mama. Ini salah satu support dari orang tua. Tapi yang lebih utama adalah support sisi pemikiran. Yang lebih utama. Tetapi support-support yang lain juga penting. Jadi orang tua juga harus ada effort yang luar biasa untuk memberi karpet merah calon generasi mendatang, mewujudkan keluarga Islami yang nanti akan menciptakan cahaya-cahaya Islam di masyarakat. Kita harus dukung sebagai orang tua dengan menyiapkan karpet merah. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Berarti kalau seperti itu ya, jadi peran keluarga itu luar biasa ya. Mungkin sebelum kita akhiri ya, apakah ada yang mau bertanya di sini? Sebenarnya ada satu pertanyaan yang kelewat, tapi nggak apa-apa ya, kita bahas sedikit ya. Sebelum nanti ada yang mau bertanya ya. Kan ini Ustaz Dinul ya, di dalam Al-Quran itu kan Allah juga menegaskan, kalau ini terkait ini ya,
eh, peran keluarga juga ya. Dikatakan dalam firman-Nya itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Nah, berarti eh, untuk memastikan peran keluarga tadi itu berarti penting juga ya keluarga itu membuat satu apa ya karena kan dia harus punya punya tanggung jawab untuk melindungi keluarganya ya kan? Apakah juga perlu misalnya keluarga itu secara rutin untuk meminimalisir atau mereduksi pengaruh-pengaruh eh, di luar sana sehingga membuat keterlambatan apa ya keterlambatan kedewasaan itu mungkin semacam ya apa ya pembinaan keluarga kecil di keluarga itu gimana tanggapannya Kak, sebelum ini silakan. Ya, ya emang Allah sudah ini ya menyatakan ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Pada prinsipnya setiap manusia itu kan semua seorang muslim ya ada beban. Beban apa itu? Uruslah Islam gitu. Jadi agama ini harus diurus. Siapa yang mengurus? Ya kita. Gitu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan kita itu menjadi memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurus agama ini. Nggak bisa agama ini diserahkan kepada yang lain, ya kita yang mengurus. Termasuk dalam hal pernikahan tadi. Memang salah satu perubahan seseorang itu kan harus dirubah dengan pola akliyahnya, pola nafsiyahnya juga. Nah, perubahan pemikiran itu ya melalui diskusi-diskusi seperti ini bagus. Kalau kita orang tua mungkin sering banyak ngobrol tentang pemikiran-pemikiran Islam. Tetapi menyampaikan pemikiran saja tidak cukup. Kita harus barengi dengan pembinaan nafsiyah. Pembinaan nafsiyah itu semacam kontrol kepada anak-anak kita. Tapi kita juga terhadap anak-anak sekarang itu uh, tidak apa ya, tidak kan anak sekarang itu gimana ya, gampang-gampang ini kan. Kita pelan-pelan lah gitu ya. Memata-matai tidak, tetapi kalau kita konsen, serius memperhatikan urusan anak kita, kita biasanya mendapatkan informasi, oh anak kita ada kekurangan di sini. Nah, maka kita kontrol dalam artian kita beri pemikirannya sekaligus kita pembinaan saksianya kita jalankan. Mungkin salah satu aplikasinya mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu kan kadang kita saksikan ini anak kita menyanyikan lagu-lagu yang syairnya itu tidak sesuai lah gitu. Ya kita kasih pemikirannya, tapi juga kita kontrol gimana istilahnya pembinaan nafsiahnya. Masih kecenderungannya nyanyi lagu-lagu yang kurang kurang bagus atau bagaimana kan itu penting. Jadi pembinaan kepada keluarga itu juga penting dengan cara kadang-kadang memang dalam satu keluarga ada yang bisa mendudukkan kajian rutin ada. Ada juga anak-anak yang keluarga yang belum bisa seperti itu. Nah, itu harus diarahkan. Kalau yang belum mampu biasanya menitipkan anaknya di pondok pesantren. Mungkin semacam semacam itu ya, Sat. Ya, jadi mungkin saya bisa menggarisbawahi bahwa pentingnya pembinaan atau pembelajaran dalam keluarga, terutama kita sebagai orang tua ya. Nah, ini juga termasuk adik-adik yang masih muda itu yang nanti akan jadi pemimpin ya, mau nggak mau harus mempersiapkan diri juga. Sehingga ketika nanti menjadi seorang kepala rumah tangga, dia bisa menjawab perintah Allah yang tadi itu ku angkusakum wa ahlikum nar. Benar. Baik, terima kasih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan peserta webinar ini? Pak Medi itu anaknya udah ada yang gede belum itu? Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Baik, kalau nggak ada, terima kasih atas kesediaannya Ustadz Dino Atik ya menjadi sumber apa menjadi pembicara ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini itu bermanfaat buat kita semua ya. Dan kita bisa apa ya menjadikannya itu tambahan ilmu buat kita semua. Apalagi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan acara ini juga menjadi acara yang dirahmati sama Allah, diberikan keberkahan. Amin. Amin ya Ya, Bang. mungkin itu yang bisa eh, kita sampaikan di forum ini, dan insya Allah nanti kita akan rutin mengadakan acara-acara seperti ini. Dan apa ya, bagi peserta saat ini ya nanti tolong bisa dibantu untuk menyebarkan acara-acara seperti ini nanti lain kali lagi, lain waktu lagi. Mungkin demikian dari saya. Eh, Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.